Terkadang, karya seni tidak mudah dipahami atau sulit dimengerti. Meskipun banyak galeri seni dan museum seni, banyak pengunjung merasa khawatir mereka tidak akan memahami seni yang dipamerkan. Tapi itu tidaklah benar. Setiap orang sama di depan karya seni dan tidak ada jawaban yang salah. Seni kontemporer bisa sangat sulit untuk dipahami atau dihargai, tetapi menikmati karya seni merupakan sebuah naluri, apakah suka atau tidak. Bayangkan ketika melihat sebuah lukisan, warna seperti apa yang digunakan? Cerah, warna primer, atau lebih banyak warna lembut? Apakah itu membangkitkan emosi yang kuat? Ketika melihat sapuan kuas, apakah goresan tebal atau tipis? Apakah lukisannya besar atau kecil? Mengapa lukisan itu dibuat? Apakah itu mengingatkan pada peristiwa dalam sejarah? Semua itu adalah sebagian pertanyaan yang umum ditanyakan oleh penikmat seni ketika berhadapan dengan karya seni. Setiap pengunjung dengan pengalaman masing-masing bisa menemukan interpretasi yang berbeda-beda dari sana. Karena yang namanya interpretasi itu tidak salah. Kemampuan untuk membuat interpretasi dan kemudian berfantasi itu yang kemudian menjadi daya dalam karya seni. Seni adalah fenomena dinamis yang terus berubah. Pertama sebagai visual dalam pikiran seniman dan kemudian sebagai ciptaan. Namun, seni hanya dapat diciptakan oleh mereka yang memiliki rasa, sehingga perlu untuk menemukan dan mendefinisikan makna dan kreativitas dalam seni. Seni itu menyenangkan gitu, dan juga seni itu bisa diambil dari mana aja gitu, bahan-bahannya gitu. Jadi tidak harus berkutat di studio bikin ini memproyeksikan sesuatu yang jauh gitu ya. Tapi bisa kita temukan di mana aja dan kapan saja gitu. Dan sebagian besar audiens mendeskripsikan karya seni berdasarkan persepsi mereka. Cara masyarakat umum menandai gagasan tentang peranaan gitu, tanda-tanda fisik produk yang mencerminkan kebudayaan yang baru dari mereka banyak sekali, dari mulai kostum, dari mulai furniture, dari mulai desain arsitektur sampai kepada ritual sehari-hari. Itu kompleks ya. Audiens harus memahami implikasinya melalui kreativitas, bentuk estetika, imajinasi, warna, dan ekspresi. Bisa dibayangkan ya, di zaman Hindia Belanda itu sebenarnya produksi budaya dalam konteks peranakan itu berlangsung di sini. Orang-orang Tionghoa yang sudah berbaur membuat keturunan dengan orang-orang lokal itu kemudian masih terbawa-bawa hukum-hukum adat dari Tiongkok. Misalnya salah satu diantaranya misalnya mengecilkan kaki perempuan, karena dengan demikian perempuan tidak boleh kemana-mana, tidak bisa kemana-mana. Itu di Tiongkok ya, orang lokal tidak mau dibuat kayak gitu. Kemudian juga salah satu hukum dari Belanda yang berpengaruh misalnya dalam hal mengurusi warisan, itu yang namanya kepala keluarga bapak itu selalu mewariskan kekayaannya kepada anak laki-laki, bukan kepada istri, bukan kepada anak perempuan. Itu terjadi di Tiongkok gitu. Nah, pada saat terjadi di zaman Hindia Belanda, itu berubah. Meja tongpo, meja yang saya bikin itu meja persembahan atau meja untuk altar untuk menghormati leluhur. Biasanya kalau di Cina itu hanya dituliskan garis leluhur dari pihak laki-laki. Tetapi karena sudah menjadi peranakan di sini, mereka mulai memasukkan nama-nama juga istrinya yang orang lokal gitu. Bukan semata-mata menempatkan perempuan sebagai yang disembah, tapi saya mau mengangkat persoalan kesadaran untuk melihat kembali posisi perempuan di dalam konteks akulturasi budaya melalui peranakan itu. Di balik dinding meja itu saya menempatkan tumpuan buku-buku yang saya bikin kuno gitu. Di mana saya mau mengatakan bahwa iya benar, buku adalah
cara kita memahami sejarah atau cara kita menelusuri sejarah. Produksi kebudayaan itu sebenarnya terus berlangsung. Pada saat dia dibukukan gitu ya benar bagus itu menjadi catatan, tapi bahayanya adalah dia menjadi template. Karya seni selalu dimaksudkan untuk dihargai, bahkan mungkin terlihat kontroversial atau tak lazim, karena selalu ada makna tersembunyi di baliknya. Termasuk di dalamnya mewakili konsep dan ide, pengalaman, imajinasi, subjek yang menggugah persepsi pemikiran, atau bahkan motivasi bagi yang melihatnya. Itu kan ada bentuk perempuan kaki ya, sebagai apa, ada gambarnya dengan contoh alatnya. Itu kalau dilihat itu ada 2 kaki perempuan, jadi itu kayak faktor buat mengukur standar perempuan. Karena itu kalau itu ada 2 kaki di sana tuh, jadi kalau semisal ada 2 kaki tuh faktornya kayak sesempurna perempuan atau tidak tuh ditentukan oleh ukurannya. Tadi kan gambaran sebagai kaki perempuan ya, mungkin kaki perempuan juga kan kita bisa tahu surga di bawah telapak kaki ibu, mungkin itu juga digambarkan sebagai bentuk bumi kan, sebagai tanah, jadi dilambangkan bentuk batu yang bermacam-macam. Sepasang kaki perempuan yang memakai sepatu dari kayu. Kedua sepatu itu terletak di atas semacam bentuk kapal. Jadi saya mau menggambarkan bentuk yang sifatnya speedy. Sepatu kan dipakai untuk jalan, jadi sifatnya speedy. Kemudian kapal juga punya sifat ke depan, speedy gitu. Oh iya nih, perempuan sudah ditempatkan ke dalam posisi yang dalam tanda petik sudah sederajat atau apalah gitu. Tapi sebenarnya enggak juga gitu. Kalau kita perhatikan terutama yang namanya kecantikan, itu perempuan jadi korban gitu. Di satu pihak perempuan adalah yang dimanjakan oleh produk-produk kecantikan, tapi sebenarnya juga dimandulkan gitu. Dari mulai fashion, sepatu, produk kosmetik, itu semuanya yang mengerjakan sebenarnya secara fasistik itu sebenarnya maskulin. Jadi sebenarnya saya mau menggambarkan tidak ada lagi upacara memperkecil kaki, tapi tetap aja seakan-akan memberikan perempuan keleluasaan untuk maju ke depan, tapi diikat. Jadi aku juga baru tahu ternyata ini tuh melambangkan sosok istri, sosok perempuan yang dijatuhkan warisan ternyata. Jadi lebih merasa perempuan tuh ditinggikan, dan lambang-lambang batu-batu ternyata tuh bentuk rambut zaman dulu, tetap peranakan Tionghoa zaman dulu sih. Aku juga baru tahu ternyata. Konde, sanggul itu kan juga alat kecantikan di Jawa. Itu juga saya punya interpretasi yang sangat individual ya. Makanya memang banyak orang bertanya-tanya ini apa hubungannya dengan konde batu. Saya membuat interpretasi bahwa sebenarnya laki-laki lah yang menentukan, yang mengendaki kecantikan perempuan itu. Ingin melewati kesulitan hidup, mungkin melewati batu-batu yang berbahaya, memakai wahana tersebut itu melangkahi kesulitan kehidupan, melewati semua masalah dengan wahana ajaib tertentu ini. Aku sih nggak ngerti bahasa Jerman sih, cuman kalau lihat sekilas, aku juga nggak ngerti, paham banget tentang seni. Cuman suka aja lihat-lihat seni gitu. Aku sih ngelihatnya kayak perempuan yang kayak melambangkan kayak keteguhan perempuan, kayak perjuangan perempuan gitu sih, kayak ada tatakan kakinya, kayak sebuah pendirian perempuan gitu sih. Aku lihatnya sepintas tentang kayak memperjuangkan hak perempuan. Aku ngelihatnya jadi kayak ada tatakan tadi itu gimana dia berdiri sendiri, mungkin memperjuangkan hak-hak gitu sih. Itu mungkin melambangkan faktor-faktor kenapa mungkin dia bisa membela haknya dia, atau memperjuangkan seorang perempuan lah, ataupun membela dirinya sendiri gitu sih. Artinya der Veruntis itu ya. Tetapi sebenarnya gini, angan-angan saya, perempuan yang saya lukis secara sangat halus, itu sebenarnya yang saya bayangkan sebagai Uwi Huilan. Uwi Huilan itu anaknya Uwi Tiong-ham. Uwi Tiong-ham itu saudagar gula yang kaya raya, seluruh dunia dia paling kaya pada saat itu. Nah, saya mau menggambarkan ini sebenarnya, mau menggambarkan budaya itu juga punya sifat internasional.
sering orang kita dengan latah mengatakan, kita harus melindungi budaya kita, pengaruh dari internasional, dari ini. Kenapa sih melindungi itu apa sih? Justru menurut saya pengaruh itu menjadi menarik karena kemudian kita jadi hidup gitu. Sebagian besar seni dapat dilihat sebagai karya seni, tetapi seniman sejati menciptakannya agar memiliki makna yang mendalam dan dapat dengan mudah mendefinisikan kreativitas di baliknya. Menurut saya ini seorang seniman menggambarkan congklak lebih detail dengan adanya tahapan-tahapan dari pengambilan biji congklak. Seniman menggunakan pola yang cukup menarik dengan menaruh congklak di tengah-tengah antara dua sisi ini. Jadi seperti dead center. Lahirnya karya itu sebetulnya sesuatu juga yang sederhana juga ya. Saya tuh suka memperhatikan misalnya satpam dia tuh punya dingklek gitu ya, jadi panjang gitu itu. Apa ya ini kira-kira ya bisa diambil untuk sesuatu ya. Saya mempunyai kenangan yang baik satpam waktu itu ya, duduknya di tempat itu dan kita suka numpang gitu ya. Saya ingat dengan permainan dakon itu. Oleh sebab itu antara dakon, isinya, kemudian dingklek itu kan, saya hubungkan gitu menjadi sebuah karya yang bisa juga itu dinikmati oleh siapa aja gitu. Ya itu namanya seni begitu. Jadi dalam seni itu kan lebih dari sekedar kita menampilkan sesuatu yang nyata. Ya, tapi dia memberikan satu daya imaji kepada pembuatnya maupun kepada apresiatornya. Nah, justru seni ada di situ. Kalau saya menampilkan sesuatu yang real aja, ya itu mainan. Menurut aku kayak ini tuh tradisional banget, unik. Sementara kan di sini kan biasanya di era ini kebanyakan anak-anak itu kan mainnya gadget. Nah, di sini kayak kita ingat aja dengan tentang masa lalu kita yang unik-unik gitu kan. Sekarang nggak ada, kayaknya nggak lihat juga kan orang-orang main congklak. Masa anak-anak itu masa yang sangat menyenangkan gitu ya. Hampir anak-anak sekarang itu tidak mengenal masa anak-anak ya, karena sudah sibuk, orang tua sibuk, anak-anak itu dibiarkan dengan gadget ya. Mungkin lebih baik gitu ya kalau anak-anak itu tahu mengerti permainan ya seperti dulu ya, karena itu banyak mengandung filosofis juga gitu, bahwa hal-hal yang sangat biasa, sederhana itu juga bisa diangkat menjadi sebuah seni gitu. Menurut saya dakon itu punya message gitu ya, jadi dia itu bisa dibilang dia itu sebagai sarana sosial. Mengapa? Karena dakon yang terdiri dari biasanya ganjil ya, jadi lubang-lubangnya itu ganjil, ada 7 atau 9, tidak lebih dari itu. Kemudian ada lumbung, jadi itu bermain 2 orang berhadapan-hadapan biasanya, boleh laki perempuan, boleh perempuan-perempuan. Nah, yang penting dia mempunyai setiap orang mempunyai 1 lumbung. Di dalam pergerakan itu orang selalu mengisi lumbungnya. Artinya bahwa di dalam kita berjalan ini selalu kita harus menabung. Menabung itu dalam lumbung itu. Nah, itu mungkin yang sudah tidak ada pada zaman sekarang ya. Bahwa semua permainan anak-anak itu kelihatannya sepele, tetapi dia mengandung edukasi ya, pendidikan gitu dan juga sosialisasi. Aku bingung banget deh, kenapa kan pada umumnya kan congklak biasa itu kan kayak cuman ada 7 lubang, sementara di sini kayak panjang gitu. Konsepnya tuh kayak gimana sih? Kenapa panjang kan gitu? Panjang itu sebetulnya artistik aja, dan saya ingin bahwa dingkleknya si satpam ini bisa ditampilkan gitu, itu sebagai elemen komunikasi saya dengan banyak orang gitu. Tetap interaktif itu menjadi bagian yang penting dari karya itu, karena memang mengajak bermain siapa aja gitu. Main dakon itu kan cuman rata begini ya, itu kurang menarik sebagai olahan seni ya, kurang menarik gitu. Ini mesti ada unsurnya yang ketembok gitu ya, supaya dia kelihatan
posisinya itu 3 dimensi kan gitu. Jadi saya mau menggambarkan bagaimana mutahnya si biji-biji itu. Nah, itu saya menggambarkannya itu dengan membuat tangan-tangan yang terampil. Nah, kemudian mengapa lalu itu dimuntahkan semua itu ke dalam lubang dakon yang ada di bawah panjang itu. Artinya bahwa biji ini tidak pernah terhenti gitu ya, jadi terus saja gitu, tapi selalu ada lubang di mana dia ada tempatnya, bahwa mungkin rezeki orang itu selalu ada gitu, ada tempatnya di dalam lumbung-lumbung itu. Seni dimaksudkan untuk tidak diabaikan, perlunya untuk menghargai, mengagumi, dan terinspirasi olehnya. Seni mengajarkan banyak hal yang bahkan tak terbayangkan, mendengarkan, mengamati, dan menanggapi berbagai perspektif. Itulah sebabnya seni dikagumi dan dihargai oleh banyak lapisan masyarakat yang berbeda-beda. Dan karya seni dimaksudkan untuk dilihat apa adanya, seperti yang dikatakan kepada kita, siapa kita, dan apa yang bisa kita lakukan sebaliknya. Ketika mata kita menatapnya. Galeri Nasional Indonesia. Yo dolanan dakon, watu item cacahe pitu.